Halo, selamat datang kembali di channel saya, Ardi Novianta Putra. Ya, jadi kita tahu pada saat ini kita masih di masa-masa pandemi, di dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini ya. Tentunya pasti teman-teman ingin menambah penghasilan dari bidang yang lain. Salah satunya itu di trading forex. Memang di trading forex itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menambah masukan ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih caranya untuk bisa transaksi di trading forex? Dan pertanyaan paling umum yaitu bagaimana cara depositnya di trading forex dan menarik dana di trading forex. Apakah keuntungan yang kita dapat itu langsung masuk ke rekening kita atau kita harus melakukan withdraw dulu atau bagaimana? Nah, itu memang pertanyaan-pertanyaan umum untuk teman-teman yang pemula yang ingin belajar di trading forex. Saya jawab satu-satu ya. Jadi ketika kita mendapatkan untung di trading forex, itu keuntungan itu nantinya kalau open posisi kita itu sudah di close ya, sudah ditutup dan kita dapat untung, nanti keuntungannya itu akan terakumulasi menjadi satu di saldo kita. Jadi misalnya kita awalnya itu saldonya $50, kalau untungnya itu $5 ya, nanti saldo kita itu akan bertambah menjadi $55. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan itu, untuk menarik dananya itu kita harus withdraw. Jadi misalnya modal kita awalnya itu adalah $50 dan untungnya adalah $5. Kita mau tarik keuntungan itu $5 ya misalnya. Jadi kita harus withdraw dulu dari broker, kemudian dimasukkan ke rekening kita, baru kita bisa menikmati keuntungan kita. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang mendasar lagi yaitu bagaimana cara withdrawnya, bagaimana cara depositnya. Nah, apakah kita bisa deposit atau withdraw dengan menggunakan bank lokal atau bank BRI lah misalnya ya. Jadi jawabannya tentu saja bisa, karena sekarang ini broker-broker itu sudah mendukung untuk deposit dan withdraw dengan menggunakan bank lokal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau teman-teman ingin mulai belajar di trading forex. Syaratnya cuma punya KTP sama punya rekening atas nama sendiri saja, itu sudah bisa digunakan untuk melakukan transaksi di situ. Jadi saya mau kasih contohnya ya untuk broker-broker yang saya rekomendasikan di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi saya mau kasih contohkan pertama yaitu adalah XM ya. Jadi untuk XM teman-teman bisa deposit lokal dengan menggunakan bank misalnya seperti Mandiri, kemudian Bank Permata dan Bank BNI itu bisa. Jadi kalau teman-teman deposit dengan menggunakan XM, silakan teman-teman buka dashboard di XM-nya, kemudian klik deposit dan pilih di bawahnya ya ada online bank transfer dan lokal bank transfer. Nah, untuk online bank transfer itu kita harus punya yang namanya internet banking, atau kalau di BCA itu klik BCA, jadi kita harus login di situ. Kemudian untuk lokal bank transfer itu kita bisa transfer menggunakan virtual account, jadi proses depositnya lebih cepat dan lebih simple karena lebih mudah dimengerti ya biasanya. Jadi silakan pilih lokal bank transfer, kemudian banknya pilih ada Bank Mandiri, BNI sama Bank Permata. Kemudian isikan jumlah depositnya, nanti akan secara otomatis dibuatkan virtual account dengan tagihan yang sudah disesuaikan dengan kita deposit berapa tadi. Jadi nanti tampilannya untuk virtual account-nya nanti akan seperti ini misalnya ya, deposit 500.000, kemudian caranya seperti ini, tinggal install saja. Ada petunjuknya untuk cara transfernya, misalnya pakai ATM atau pakai mobile banking ya. Selanjutnya di broker forex for you ya, teman-teman bisa pilih akunnya, misalnya mau deposit di akun ini, kemudian klik pendanaan dan kemudian masukkan jumlah deposit yang mau dibuat, kemudian pilih mau Indonesia Virtual Account 1, Virtual Account 2 atau offline bank transfer. Saran saya pakai virtual account aja ya.
Kemudian di sini ada kartu bank, itu maksudnya untuk debit dan sistem pembayaran. Nah, ini untuk sistem pembayarannya bisa pakai Doku. Nah, jadi pilih Indonesia Virtual Account 1, kemudian konfirmasi untuk lanjut kita mendapatkan kode virtual account-nya. Nah, setelah itu misalnya kita mau transfer pakai Mandiri, ya klik bayar Mandiri. Nanti akan muncul virtual account yang sama seperti tadi pada saat deposit di XM ya. Jadi seperti ini, sangat mudah ya. Kemudian untuk di FBS itu lebih mudah lagi, tapi tidak pakai virtual account, cuman kita harus konfirmasi setelah kita transfer, tapi cukup mudah dimengerti juga. Jadi misalnya kita masuk ke dashboard dari FBS ya, kemudian klik dan nanti akan muncul daftar bank untuk kita pilih mau deposit pakai bank apa, misalnya BCA ya. Nah, nanti akan muncul nomor rekening akun ini sebagai nomor rekening dari yang kita transfer nanti. Nah, untuk namanya itu adalah yang tertera di sini, Mbak Asia Terbaru. Nah, untuk setiap akun itu akan berbeda namanya, jadi teman-teman pastikan ambil nomor rekening di akun FBS masing-masing ya. Kemudian kalau sudah deposit, jangan lupa disimpan bukti transfernya, dan jangan lupa pada saat deposit itu kita tambahkan 3 digit dari nomor akun yang kita punya. Misalnya nomor akunnya di belakangnya adalah 981, jadi kalau transfer itu di belakangnya tambahi angka akun yang kita punya. Kemudian kalau sudah deposit dan bukti transfernya itu sudah difoto atau disimpan, kita klik sudah bayar. Nah, di sini tempat kita untuk konfirmasi deposit yang sudah kita lakukan. Nanti nama lengkap itu sudah otomatis karena sesuai dengan akun kita. Makanya syaratnya kita deposit itu kita punya rekening atas nama kita, itu untuk keamanan. Jadi misalnya kita mau deposit atau mau tarik dana itu namanya tidak bisa menggunakan rekening yang berbeda namanya. Nah, jadi di sini ada nama lengkap, kemudian bank pengirimannya tentu saja pakai BCA dan tanggalnya, kemudian baru upload bukti transfernya di sini ya. Baru setelah itu ditulis jumlah depositnya. Nah, setelah itu klik deposit. Nah, di FBS ini untuk prosesnya cukup cepat juga ya. Jadi tidak sampai 1 jam lah, paling ya 15 menit itu udah masuk ke akun trading kita dan sudah bisa digunakan untuk trading. Lalu untuk penarikan dana di FBS itu juga cukup mudah. Jadi kita masuk ke keuangan, ke pengaturan keuangan, kemudian klik penarikan dana ya di sini. Lalu nanti akan muncul bank apa saja yang bisa digunakan untuk tarik dana. Jadi kita pilih kita mau tarik dana pakai bank apa saja, misalnya pakai BCA ya. Kemudian nah, kita masukkan nomor rekening kita. Setelah itu kita masukkan jumlah penarikan yang mau kita tarik dan klik konfirmasi penarikan. Nah, untuk penarikan dana ini dibutuhkan semacam kode yang nantinya dikirim ke email, itu untuk konfirmasi bahwa benar kita melakukan penarikan. Nah, kode itu kemudian dimasukkan ke website dari FBS ini. Setelah klik konfirmasi penarikan dana, nanti akan muncul untuk memasukkan kode yang dikirim lewat email. Jadi cukup mudah sekali untuk deposit di broker-broker yang saya rekomendasikan di sini ya. Untuk Octave juga sama, kita bisa deposit dengan bank lokal, bisa tarik dana dengan bank lokal. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar trading forex, nggak perlu khawatir lagi untuk cara deposit dan penarikan dananya, cukup mudah. Dan hati-hati kalau teman-teman ada yang menawari titip trading atau ada yang menawari robot dan dikendalikan oleh orang tersebut, teman-teman harap hati-hati karena itu bukan suatu yang direkomendasikan ketika teman-teman masuk di dunia trading. Jadi uang yang teman-teman miliki itu harus dikendalikan oleh teman-teman sendiri. Jadi lebih baik ya trading sendiri dengan menggunakan broker yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, untuk rekomendasi brokernya silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke,
Jadi seperti itu untuk sharing saya di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan edukasi-edukasi mengenai trading forex, investasi, bisnis, dan keuangan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.